Zainal juga mengklaim dirinya tidak pernah memalsukan dokumen akademik untuk mendaftar kuliah di UNSA. Sebab menurutnya pendaftaran kuliahnya di UNSA dulu justru diurus oleh Asri. Saya tidak pernah terlibat dalam pendaftarannya dan lain-lain karena dulu yang ngurusi dan mendaftarkan di UNSA itu Asri, ujar dia lagi. Wah, gimana ini? Apa alasan Asri laporkan Zainal Mustafa? Sementara itu Asri Purwanti menegaskan dirinya memiliki legal standing untuk melaporkan Zainal Mustafa. Asri menambahkan bahwa laporan ini disampaikan karena ZM menggunakan gelar sarjana hukum dengan dokumen milik orang lain yang ia anggap telah merusak citra profesi pengacara. Masalah legal standing saya jelas, saya punya hak karena dia memakai gelar sarjana hukum dengan menggunakan dokumen NIM-nya orang dan untuk menjadi lawyer itu sudah merusak citra lawyer, ujar Asri saat dihubungi secara terpisah. Asri menyatakan ia telah memastikan bahwa Zainal Mustafa menggunakan NIM dan transkrip nilai milik Anton Wijanarko, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum UNSA. Asri mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pengecekan langsung dan memperoleh surat resmi dari UMS yang mengonfirmasi bahwa NIM tersebut milik AW yang tidak dapat melanjutkan kuliah. Saya mengecek ke Dikti apakah benar dia mahasiswa UMS. Saya juga mengecek bersama pemilik nilainya yang bernama Anton Wijanarko. AW, kami ke UMS secara resmi, saya mendapatkan surat asli stempel dari akademik UMS, kata Asri Purwanti. Sementara itu Asri juga menampik tudingan bahwa dialah yang mengurus surat-surat untuk pendaftaran Zainal ke UNSA. Bohong, itu alibi dia saja. Saya saja tidak kenal dengan dia. Saya baru tahu dia setelah membela klien dalam kasus perusakan gereja di Gilingan, Solo, kata Asri. Zainal bukan satu-satunya pelapor Jokowi yang berakhir jadi tersangka. Zainal Mustafa bukanlah satu-satunya pengacara yang berakhir menjadi tersangka setelah terlibat dalam isu ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya pada 2022, Bambang Trimulyono, seorang individu yang juga menggugat keaslian ijazah Jokowi, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian. Kasus yang melibatkan Bambang dan beberapa orang lainnya itu berujung pada vonis 6 tahun penjara bagi para terdakwa, termasuk Gus Nur di situnya ya. Ya, Sobat Andika ya? Iya, betul Bang. Ya, saya sudah membacakan berita yang ditulis kompas.com ya. Komentar Anda bagaimana? Atau klarifikasi Anda? Kalau Zainal Mustafa sendiri lagi shock sekarang, kita biarkan dulu. Silakan. Jadi pertama-tama terima kasih Bang Refli sudah menghubungi kami. Ini juga sebagai bentuk klarifikasi dan juga supaya untuk klarifikasi ini sebagai bentuk supaya tidak mengganggu kegiatan dari gugatan untuk besok itu, Bang Refli. Jadi pertama kali memang dalam kasusnya rekan Zainal Mustafa ini sebenarnya adalah kasus yang memang sudah lama, Bang Refli. Jadi memang berproses. Dulu saya sempat juga mendampingi beliau dalam penyidikan di Polres Sukoharjo. Kami pun juga komunikasi dengan beberapa penyidik di situ. Dan memang ini kalau tadi Asri bilang bahwa dia itu baru mengenal setelah adanya konflik di gereja itu bisa dibuktikan teman-teman rekan-rekan advokat di Solo Raya ya, Bang Refli. Pasti akan mengatakan bahwa jauh sebelum itu rekan Zainal ini sudah kenal dengan advokat Asri Purwanti. Itu advokat juga ya? Oke. Advokat juga. Dan kebetulan justru juga dari keterangan yang mengetahui itu justru hubungannya juga lumayan dekat begitu, Bang. Ya, terus silakan. Nah dari hubungan itu kan masuknya ranah privasi ya, Bang Refli. Jadi kami tidak bisa menyampaikan hubungannya seperti apa dan lain sebagainya. Kami tidak mau menyinggung situ. Yang jelas Asri Purwanti ini perempuan ya? Perempuan. Bahkan sebelum menjadi advokat mereka ini itu sudah kenal begitu. Jadi saya tolak untuk statement Asri yang bilang bahwa kenalnya baru tentang perkara di gereja itu tidak benar. Yang pertama itu. Yang kedua, memang dalam hal ini
ini sepertinya ada motif dendam, Bang Refli. Ya. Jadi pernah dulu itu juga bisa kita browsing di berbagai media bahwa mungkin sekitaran tahun 2013 kalau tidak salah ya. Ya. Itu Asri juga pernah dilaporkan penipuan oleh kliennya, dan kebetulan juga di situ ada Zainal. Zainal sebagai? Betul. Sebagai ini apa namanya, advokatnya dari si pelapor, PH-nya dari si pelapor. Begitu. Nah, dari situ itu memang ada kejanggalan, Bang Refli. Jadi dalam proses apa namanya pelaporannya si advokat Asri ini kan kaitannya dengan dugaan penipuan yang dilaporkan oleh mantan kliennya. Jadi waktu itu kami juga bertemu dengan beberapa penyidik juga, dan mereka juga memberi kesaksian bahwa memang advokat Asri ini pernah dilaporkan penipuan di Polsek Kartosuro. Itu kaitannya karena beliau ini belum mendapatkan sumpah advokat, tetapi sudah berpraktek. Ya. Begitu. Sudah mendampingi, bahkan sudah memasukkan gugatan di pengadilan Klaten kalau tidak salah. Itu kalau di PN ya, kalau di MK nggak advokat masih nggak apa-apa. Iya. Nah, itu sudah prosesnya sudah berjalan, tetapi sepertinya mandek begitu. Nah, terus akhirnya ada beberapa konflik lagi, termasuk yang disebutkan tadi, ada di gereja, dan memang mereka berdua ini selalu berbenturan begitu, Bang Refli. Nah, ketika memang dalam posisi seperti itu, memang kemarin itu memang sudah agak redam untuk perkaranya rekan Zainal. Jadi memang sudah agak redam dan lain sebagainya, dan beberapa advokat di Solo, khususnya di bantuan hukum Peradi, itu sudah mendampingi rekan Zainal itu sudah beberapa kali waktu dimintai keterangan di Polres Sukoharjo, juga memberikan pendapat hukum dan lain sebagainya, karena memang dalam apa yang dialami oleh rekan Zainal ini juga agak janggal, Bang Refli, kalau menurut saya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa rekan Asri ini memang sudah mengenal dengan rekan Zainal ini memang sudah lama, dan betul bahwa yang dikatakan itu untuk pengurusan dan lain sebagainya itu memang seperti itu begitu. Jadi memang berdua ini karena dekat, terus menguruskan mungkin transfer atau untuk dokumen apa itu memang juga diduga diuruskan oleh Asri begitu. Ini dalam perkembangan sampai saat ini itu, Bang Refli, yang pengen saya tekankan bahwa sebenarnya dalam perkara ini itu si pemalsu itu belum pernah diperiksa di penyidik Polres Sukoharjo. Yang pertama itu. Maksudnya Zainal belum pernah diperiksa? Bukan, si pemalsunya, Bang Refli. Kalau Zainal kan tadi itu kan mungkin pembelaan dia ya. Jadi pembelaan Zainal kan dia merasa bahwa saya itu nggak tahu kalau prosesnya ini ternyata ada yang tidak beres gitu. Jadi mungkin pembelaan. Padahal katanya yang mengurus Asri sendiri. Iya, nah itu terangnya bagaimana itu sebenarnya belum terang begitu loh. Intinya ada pihak lain atau Asri sendiri yang mengurus itu? Ada pihak lain. Ada pihak lain. Saya bisa katakan itu karena saya dapat informasi, tetapi tidak bisa disebutkan, dan ya karena orang ini memang takut gitu, karena dia merasa memang kalau dia mau bersaksi atau bagaimana pasti kena dia, karena dia yang memalsu. Gitu. Saya nggak paham ya. Ini dia pindah kuliah dari UMS ke Unsa. Iya. Nah, maksudnya dia pindah itu tidak dari nol, langsung main transfer gitu, atau dia ngambil NIM nomor induk mahasiswa lain? Nah, memang yang
diterima oleh penyidik dan yang apa namanya untuk berkas-berkas dan lain sebagainya itu kondisinya seperti ini. Kalau rekan Zainal itu kan memang sebelumnya kan gelarnya adalah SPD, Bang. Oke. Sarjana pendidikan. Iya. Nah, entah bagaimana beliau bisa transfer dan bisa berkuliah sarjana apa namanya itu di Fakultas Hukum Unsa. Ya biasa Begitu. aja kalau dia memang kuliah benar, kemudian dia minta kompensasi mata kuliah yang sudah dia ambil kan bisa aja, walaupun tidak banyak biasanya ya mata kuliah dasar gitu. Iya. Ya, maka dari itu kan memang kondisinya kalau menurut penyidik kan ada beberapa dokumen yang ditemukan dan itu diindikasikan kan memang tidak betul begitu. Nah, yang saya dengar, yang saya baca ya, bukan saya dengar ya, katanya dia menggunakan nomor induk mahasiswa lain yang tidak bisa melanjutkan, gitu ya. Kalau itu masa bagian akademik ceroboh sekali ya? Kok bisa? Nah, itulah yang ada orang lain yang menggunakan, tapi kan masalahnya adalah ijazah dia kan bisa dilihat namanya Zainal Mustafa atau namanya orang itu. Betul. Gimana? Kalau untuk ijazah yang sarjana hukum itu resmi dikeluarkan oleh Unsa. Namanya Zainal Mustafa. Zainal Mustafa, dan itu kan kemarin juga diperlihatkan di konferensi pers kami waktu di Pengadilan Negeri Solo. Dan itu asli. Pengadilan Negeri Surakarta. Asli, yang mengeluarkan Unsa. Oh, dia cuma ingin mengatakan bahwa dalam proses pindahnya itu dia menggunakan mahasiswa lain, ya kan? Diduga menggunakan beberapa dokumen. Barangkali orang itu sudah ngambil mata kuliah beberapa begitu, tapi dia tidak bisa melanjutkan, lalu dilanjutkan oleh Zainal. Kalau itu terjadi konyol sekali universitasnya. Masa bisa begitu? Makanya itu Bang, jadi memang kondisi itu memang kami pun juga yang merasa janggalnya yaitu tadi, karena saya mendengar kabar bahwa ada orang lain, sebutlah si Mr. X ini, ini yang memang dia itu mempunyai keahlian atau memang dia punya koneksi, itu apa ya istilahnya bisa melakukan seperti itu. Oh, intinya bisa transfer nilai dan lain sebagainya begitu ya? Iya. Jadi, tapi orang ini belum pernah diperiksa gitu loh Bang. Dan tidak ditemukan. Iya. Oke. Ya tapi jadi memang faktanya seperti itu. Iya, saya paham ya. Artinya secara material ini tetap ada masalah secara material ya. Tetapi kemungkinan secara prosedur belum ada pemeriksaan terhadap orang yang diduga justru melakukan pemalsuan itu. Iya. Penerima manfaat dalam tanda kutip ini ya, kita juga belum tahu kan asas praduga tak bersalah. Justru sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ijazahnya sendiri ijazah asli. Ijazahnya asli Bang. Jadi kalau di pemberitaan di media itu ya mohon maaf, itu kan juga harus berimbang ya yang namanya media. Jadi kan nggak bisa kalau kita cuman wawancara dengan advokat Asri sendiri tanpa kita mewawancarai universitas-universitas yang terkait seperti UMS dan Unsa. Iya. Kan begitu. Artinya kan kalau kita bicara administratif, ini kan perpindahan. Betul. Tapi begini, kalau perpindahan tuh gini, dia pernah di Fakultas Hukum UMS, enggak? Sepertinya belum. Belum. Lalu berarti bukan pindah dia. Dia masuk kuliah tetapi diduga menggunakan nama orang lain. Tinggal melanjutkan saja. Nah, itulah yang menjadi pernyataan dari penyidik, Bang. Dan itu kan harus dibuktikan kan begitu. Oke. Paham. Tetapi tetap saja kemudian masalah ini menggantung sejak 2013 ya. Iya, betul. Lalu kemudian dilaporkan lagi oleh advokat Asri itu pada tahun 2023. Betul.
Jadi menggantung lalu kemudian sebenarnya bukan dilaporkan lagi, Bang. Ya. Jadi saya juga ingin mengklarifikasi ini supaya tidak terjadi penafsiran di masyarakat itu bahwa tim tipu UGM ini apa ya istilahnya dikriminalisasi atau apalah bahasanya seperti itu. Intinya kami tidak takut, intinya begitu aja lah. Oke. Ya. Jadi penyidik, ya. jadi penyidik itu pernah salah satu penyidik ya, Bang. Ya. Itu informal lah di luar kan saya kenal beberapa penyidik. Saya ngobrol begitu. Jadi terkait dengan perkembangan perkaranya rekan Zainal. Sebenarnya waktu itu sudah mau diproses setelah Pilpres perhelatan politik kemarin. Oke, jadi kaitannya dengan Pilpres. Iya. Pasti Zainal Mustafa itu bukan pendukung rezim sekarang kan? Kaitannya begini, Bang. Ya. Mohon maaf, saya koreksi, bukan Pilpres tapi pemilu. Jadi kan kemarin itu kan berbarengan, jadi Pilpresnya bareng, terus untuk anggota dewan bareng dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dari mungkin pesan dari Kapolri untuk menahan sementara perkara-perkara yang berkaitan dengan politisi begitu. Jadi itu kan diredam dulu waktu dalam pemilihan itu. Dan kebetulan rekan Zainal ini juga mencalonkan sebagai anggota DPR RI kalau nggak salah kemarin, Bang. Oh, jadi ditahan dulu. P3 ya, dari P3 beliau. Nah, setelah itu saya ngobrol dengan penyidik, sepertinya mau dilanjutkan, Mas, setelah pemilu ini begitu. Dan mendapatkan momentumnya dengan pengajuan gugatan ijazah ini. Iya. Nah, itu sepertinya begitu, Bang. Jadi kalau ya namanya masyarakat umum kan, mohon maaf kan mengira-ira kan bisa saja kan seperti itu, apalagi dengan berita-berita yang sekarang ini kalau kan kita beropini nggak ada masalah karena ada dua fakta ya kan, dan fakta itu kita hubungkan dengan opini, nggak ada yang bisa mengatakan benar dan salah kan gitu. Iya, tapi kan harus ada yang diluruskan, Pak Refli. Iya, yang perlu diluruskan apa? Bahwa ini nggak ada kaitannya sama tipu UGM gitu ya? Iya, itu yang ingin kami luruskan. Jadi memang permasalahan itu kan memang sebenarnya sudah lama begitu loh, Bang. Iya. Sekarang pertanyaan saya adalah untuk menegakkan integritas walaupun ada azas praduga tak bersalah, kenapa Zainal Mustafa nggak dikeluarkan saja untuk sementara dari tipu UGM? Artinya kuasanya dicabut. Walaupun secara substantif tetap bisa membantu, tetapi secara formal kuasanya dicabut biar nggak ada masalah. Iya, karena kami itu juga tadi yang Bang Refli sebutkan di awal bahwa kita kan sebagai rekan juga kami masih menduga bahwa rekan Zainal ini tidak bersalah dalam menggunakan ijazahnya. Dan kami juga menduga bahwa rekan Zainal ini juga tidak menggunakan dokumen yang palsu seperti yang dituduhkan. Jadi atas dasar praduga tak bersalah tadi, kami masih menduga bahwa rekan Zainal itu tidak bermasalah dengan perkara tersebut, begitu, Bang. Jadi, walaupun menduga dengan azas praduga tak bersalah kan, karena sudah statusnya sebagai terdakwa dan itu tersangka dan itu adalah status resmi, ya kan? Dari Polres Sukoharjo ya? Dari Polres Sukoharjo. Dari Polres Sukoharjo, ya maka tidak ada salahnya dinonaktifkan sementara kan, biar tidak mengganggu persiapan dan kemudian tidak menjadi blackmail ya kan, black campaign bagi pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan tipu UGM kan? Ya itu sebenarnya masih dalam pertimbangan kami, Bang Refli, tetapi bahwa kaitannya dengan langkah kami hari ini sampai hari ini kami masih mengakomodir rekan Zainal itu untuk bergabung dalam perjuangan di tipu UGM ini. Gitu, Bang. Ya memang pesan moralnya kalau kita mau berjuang begini pastikan kita nggak ada masalah. Iya. karena pasukannya itu masih kuat dia kan, lobbynya masih kuat gitu ya.
Allahu Ya, Akbar betul, ya. Kebenaran itu untuk warga negara bro, jangan untuk golongan atau kelompok tertentu harusnya. Betul. Ada lagi yang Anda ingin sampaikan, Saudara Andika? Andika Dian nama Anda ya? Andika Dian, Bang. Oke, luar Kebetulan biasa. saya penggemar Bang Refli, dan waktu Bang Refli ke Solo, itu saya bilang ke Bang Refli, Bang, saya anak didiknya Pak Taufik lah, itu langsung saya dirangkul sama Bang Refli waktu di depan panggung gitu. Ya. Silakan, ada klarifikasi lain atau closing statement? Iya, jadi intinya bahwa kami dalam di tim tipu UGM ini yang mengajukan gugatan ijazahnya Pak Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta ini sama sekali tidak terkait dengan perkara dari rekan Zainal, karena rekan Zainal itu mempunyai perkara itu sudah lama sebelum kita mengajukan gugatan. Jadi walaupun begitu kami sebagai rekan memang tadi istilahnya menjaga marwah beliau juga dalam perjuangan ini, maka dari itu kan kami masih mengakomodir beliau sebagai tim dalam perkara ini. Tetapi yang kami sampaikan adalah ini sebenarnya permasalahan pribadi dari rekan Zainal dan rekan Asri. Itu bisa dicek kepada teman-teman advokat di Solo Raya. Semua sudah dengar itu, Bang. Yeah. Jadi kalau seandainya Asri berstatement seperti itu, ya mohon maaf, silahkan diklarifikasi ke teman-teman advokat yang lain. Itu mereka sudah tahu semua. Karena itu kasus sudah lama dan terus berulang gitu, Bang. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa gugatan yang diajukan oleh tipu UGM terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak terkait dengan perkara pribadi dari rekan Zainal dan rekan Asri. Intinya begitu, Bang. Oke. Jadi begitu ya. Terima kasih atas klarifikasinya, rekan Andika. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan diupdate lagi soal gugatan besok ya. Bagaimana persiapan besok? Ya, kami sebelumnya sudah persiapan, Bang Refli, tetapi untuk besok ya kami seperti biasa, seperti advokat yang lain dalam mempersiapkan sidang pertama. Jadi kami hanya mempersiapkan untuk mungkin kami mempersiapkan gugatannya, terus mempersiapkan berkas-berkas yang nanti akan diperiksa oleh majelis hakim, dan